Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat juara? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi dengan saya, Kak Arfian. Hari ini kita akan membahas mengenai TO ya, TO 19 UTBK, khususnya bagian bahasa Inggris ya. Kita langsung aja, kita lihat. Seperti biasa, TO bahasa Inggris, TO UTBK bagian bahasa Inggris, itu terdiri dari soal-soal reading comprehension, yaitu teks yang diikuti dengan beberapa soal yang mengikutinya ya. Ini teks yang pertama. Teks ini bisa kamu akses atau kamu ingin lihat lagi bisa melalui aplikasi yang kita gunakan untuk TO kemarin ya. Kita langsung aja coba untuk melihat soal pertama ya. Bagian bahasa Inggris dalam TO ini dimulai dari soal nomor 53. Soalnya berbunyi, what is the topic of the passage ya. Ini soal topik ya. Soalnya sudah sering sekali kita bahas atau yang sering muncul juga di soal-soal UTBK SBMPTN ya. Nah, untuk menemukan topik kita coba lihat dulu teks yang tadi ya. Ini kakak sudah kasih highlight atau sudah ada yang berapa kakak cetak tebal ya untuk bisa meng-highlight apa ya hal-hal penting yang ada di tiap-tiap paragraf. Misalnya kita lihat di paragraf pertama ini disebutkan, when teaching a student with any disability, it is important to remember the principles for inclusive design that could be helpful to any students. It is called universal design, a method of designing course materials, content, and instruction that helps all learners. Jadi kalau kita lihat di dua kalimat awal, di paragraf pertama, di sini mengatakan ketika mengajar siswa yang disabilitas, memiliki keterbatasan ya, penting untuk ingat prinsip-prinsip inclusive design yang bisa helpful to any student, bisa membantu to any student, ke semua siswa yang ada di kelas tersebut. Dan hal itu disebut sebagai universal design ya, yaitu sebuah metode mendesain pengajaran atau mendesain kelas, baik materinya, isinya, dan juga instruksinya, that helps all learners ya, yang membantu semua siswa yang ada di kelas, yang jadi tidak hanya fokus kepada siswa with disability, tapi juga membantu semua atau anggota kelas tersebut. Nah, seperti biasa, apa yang dibahas di teks itu pada umumnya sudah disebutkan di paragraf pertama. Jadi tipsnya, seandainya kamu mengerjakan soal bahasa Inggris dan waktunya terbatas, kamu tidak punya waktu untuk membaca semua teksnya, isi dari sebuah teks itu paling tidak bisa dilihat dari apa yang dibahas di paragraf pertama. Namun jika ada waktu cukup, maka kamu bisa terus mengecek isi dari paragraf-paragraf selanjutnya. Nah, di paragraf awal tadi sudah disebutkan secara umum, di sini dia akan membahas mengenai yang disebut sebagai universal design ya, yaitu sebuah metode untuk mendesain kelas agar bisa membantu semua siswa yang ada di kelas tersebut. Jadi tidak hanya fokus, di sini disebutkan juga ya, it does not adapt a course to a specific audience, instead it emphasizes environments that are accessible to everyone regardless their ability. Jadi to everyone memang ditujukan untuk ke semua siswa ya, tidak memandang kemampuannya. Kemudian itu dijabarkan atau lebih dijelaskan lagi di paragraf-paragraf berikutnya. Di paragraf kedua disebutkan universal design emphasizes a deliberate type of teaching ya. Dia menekankan tipe pengajaran yang deliberate ya, yang penuh pertimbangan ya. Hati-hati. Jadi semua sudah dipertimbangkan dengan matang. Misalnya di sini contohnya ya, for instance, a syllabus give not only clear course objectives but also assignment details and deadlines. Jadi nggak cuman course objektifnya aja, tidak cuman tujuan pembelajarannya aja, tapi sudah dilengkapi dengan tugas-tugas ya dan juga deadlines. Additionally, it provides an outline of the day's topic at the beginning of a class period. Jadi sudah ada juga outline-nya ya, topik hari itu apa, at the beginning of a class period. Jadi di awal kelas sudah disebutkan outline-nya hari itu kita mau ngapain aja ya. Kemudian finally it summarizes key point at the end. This can help students understand the logic of organization. Jadi ini gambaran bagaimana universal design itu berjalan di kelas. Kemudian di paragraf ketiga disebutkan, similarly, some teaching materials may be difficult for students with certain disabilities. Ya, di sini dia menyebutkan ya sama ya seperti metode pengajaran yang lain. Pasti ada materi-materi yang
sulit bagi siswa-siswa yang memiliki certain disabilities ya, keterbatasan tertentu. Misalnya di sini kalau when showing a video in class, student with visual disabilities may have difficulty seeing non-verbalized actions. Misalnya ketika di kelas diputarkan video, maka siswa yang memiliki visual disabilities ya atau keterbatasan penglihatan maka akan kesulitan untuk melihat yang non-verbalized, yang tidak diucapkan. Kalau cuma video aja mungkin susah. Jadi pasti ada kesulitannya. Tapi kemudian di sini disebutkan there are ways to help students with disabilities. Ada cara-cara untuk membantu siswa-siswa yang memiliki disabilities. Misalnya, you can provide electronic transcript or describe on-screen actions. Ya. You can also allow students to check the video out on their own. Jadi, walaupun di awal paragraf 3 ini menyebutkan mengenai tantangan atau kesulitan bagi siswa-siswa tertentu, maka kemudian dilanjutkan dengan tips ya atau cara-cara untuk mengatasi tantangan atau kesulitan tersebut. Dan sekali lagi overall teks ini dari awal sampai akhir membahas mengenai universal design ya, yaitu metode untuk mendesain kelas baik materinya, isinya dan juga instruksi pengajarannya yang mana itu bisa membantu seluruh siswa untuk bisa belajar dengan baik. Nah, sekarang kita lihat kembali soal nomor 53 ya. What is the topic of the passage? Maka dari apa yang sudah kita bahas mengenai isi teks secara keseluruhan yang paling sesuai dengan universal design, yaitu bagaimana mendesain kelas yang bisa membantu semua siswa, termasuk siswa yang memiliki disability, maka opsi yang paling sesuai adalah yang B ya, itu designing a course for disabled students. Bisa dipahami ya? Kalau begitu, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Soal nomor 54 berbunyi, the word accessible in paragraph 1 means, ini soal vocabulary ya, lebih khususnya soal sinonim. Nah sekali lagi, soal sinonim ini bisa menjadi soal yang tricky jika kita tidak mengetahui makna dari kata yang ditanyakan. Namun, kita tetap bisa mencari tahu makna dari kata tersebut dengan melihat konteks. Jadi hal yang pertama, kita cari kata accessible ini di teks itu ada di sebelah mana ya. Kebetulan kalau kita cek di teksnya, kata accessible ini ada di paragraf 1, kalimatnya berbunyi it-nya refers ke universal design. It does not adapt a course to a specific audience. Instead, it emphasizes environments that are accessible to everyone regardless their ability. Kalau kita maknai kalimatnya ini secara keseluruhan, maka maknanya adalah universal design itu tidak mengadaptasi pembelajaran untuk siswa tertentu saja, melainkan menekankan lingkungan belajar yang accessible untuk semua siswa bagaimanapun kemampuannya, atau tidak memandang kemampuannya ya. Jadi, kita lihat aja tuh di situ. Opsi jawabannya ada conducive, friendly, supporting, enjoyable, interesting ya. Kita cek dulu makna dari tiap pilihan jawaban yang ada. Conducive ya. Itu meaningnya adalah making a certain situation or outcome likely or possible ya. Jadi memungkinkan sebuah situasi atau hasil tertentu itu menjadi mungkin untuk diraih sesuai yang diinginkan ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita sering sebut sebagai kondusif ya. Kemudian yang B, friendly means kind and pleasant. Kalau kita maknai dalam bahasa Indonesia seringkali disebut sebagai ramah ya. Kemudian supporting, give assistance, memberikan bantuan atau mendukung ya, mensupport. Enjoyable itu giving delight or pleasure, memberikan rasa senang ya. Kalau di bahasa Indonesia kita sebut sebagai menyenangkan ya, enjoyable. Kemudian yang terakhir ada interesting, arousing curiosity or interest ya. Jadi menimbulkan keingintahuan atau ketertarikan. Kita sering memaknainya sebagai menarik ya. Kita balik lagi konteksnya di kalimatnya ya, di konteks. Jadi di sini disebutkan universal design itu tidak hanya untuk siswa-siswa tertentu saja, melainkan menekankan lingkungan belajar yang accessible untuk semua siswa ya, tidak memandang kemampuannya. Jadi kalau kita maknai di situ, siswa itu di kelas mereka belajar kan ingin meraih atau ada tujuan pembelajaran ya, ada hasil yang diinginkan. Dan universal design ini dia adalah sebuah
kelas di mana lingkungannya itu menekankan agar semua siswa itu mungkin atau bisa meraih apa yang mereka inginkan. Maka kata yang paling tepat untuk menggantikan kata accessible di sini adalah kata conducive ya. Kelewatan ya. Conducive yaitu tadi memungkinkan situasi atau outcome itu diraih sesuai dengan yang diinginkan ya. Oke. Kemudian kita tadi udah lihat ya soal berikutnya, what is the focus of universal design? Jadi fokus dari universal design ini apa? Apakah spesifik silabus yang difokuskan atau ditekankan, ataukah learning settingnya ya, atau interesting medianya, atau materialsnya, materi pengajarannya, atau learning opportunities ya, kesempatan belajarnya. Nah, yang coba kita lihat di paragraf 1 disebutkan, it emphasizes environments that are accessible to everyone regardless their ability ya. Jadi masih di kalimat yang sama. Jadi it atau si universal design ini dia emphasizes environments, menekankan environment, menekankan lingkungan belajar ya yang dapat diakses oleh semua siswa tidak memandang kemampuannya. Jadi dari kalimat ini kita bisa mengetahui bahwa fokus atau apa yang ditekankan oleh universal design adalah environments atau lingkungan. Dalam konteks ini tentu saja lingkungan belajar ya. Maka kalau kita lihat opsi A, B, C, D, E, mana yang paling mendekati dengan lingkungan belajar? Yang paling tepat adalah yang learning setting ya. Itu set pembelajaran. Jadi set di sini tidak hanya terbatas pada tempat saja. Tadi sudah termasuk misalnya materials ya, instructions, kemudian content juga ya. Itu termasuk settings ya. Oke. Berikutnya soal nomor 56 berbunyi, the main reason for the writer to write the passage is, nah kita harus pahami dulu nih soalnya ya, ini tipe soal apa sih sebenarnya? Soal yang berbunyi, the main reason for the writer to write the passage is, ini termasuk dalam tipe soal author's motivation ya, atau apa yang memotivasi penulis, apa yang mendasari penulis menulis teks ini. Untuk menjawab soal yang terkait dengan author's motivation, maka kita harus kaitkan dengan topik dari teks tersebut. Topiknya tadi adalah mengenai universal design ya, yaitu sebuah metode mendesain kelas agar bisa membantu belajar siswa, semua siswa di kelas, tidak hanya yang memiliki disability saja, tapi semua siswa ya. Nah, kira-kira kenapa penulis menulis teks itu? Apakah yang A ya, the disabled people have different limitation and different abilities. Ya, ini yang justru mau dibantu tadi ya. Dia tidak tidak membahas mengenai desain kelasnya ya. Kalau yang B, the disabled want to have the same opportunities of learning many things. Ini juga kurang sesuai ya. Yang C, there are not enough teaching and learning materials available for the disabled ya. Tidak adanya materi pembelajaran yang cukup untuk mereka-mereka yang memiliki disabilitas ya. Apakah tidak ada? Ada tadi ya. Justru di teks itu disebutkan ini ada. Kenapa dituliskan? Kenapa dituliskan itu? Ya karena belum banyak yang tahu. Jadi jika banyak ada yang menemukan kesulitan dalam memberikan pengajaran kepada yang memiliki keterbatasan, bukan karena metodenya nggak ada, cuman karena banyak yang belum tahu bahwa ada metode loh yang bisa membantu siswa untuk belajar ya. Jadi nggak cuma fokus kepada mereka yang memiliki keterbatasan aja, tapi semua siswa bisa belajar bersama-sama. Maka paling sesuai adalah yang D, yaitu lack of information about the method of designing an effective teaching and learning set ya. Kurangnya informasi mengenai metode dalam mendesain pengajaran atau set pembelajaran yang efektif. Jadi kemungkinan besar penulis teks ini latar belakangnya adalah atau motivasinya adalah masih banyak yang belum tahu bahwa ada tipe atau metode pembelajaran atau desain kelas yang bisa membantu semua siswa ya. Kalau yang E, not many people can develop teaching and learning instructions suitable for the disabled. Nah, ini lebih disabled ya, lebih dekat yang D karena sudah ada pembelajarannya, cuman banyak yang belum tahu, maka dia menulis teks tersebut. Nah, ini teks yang kedua ya, teks yang kedua. Teksnya juga masih bisa kamu lihat di aplikasi.
Kita langsung aja melihat soalnya. Nah, nomor 57 ya. The author reminds the readers to carefully control the amount of fish consumption to gain more benefits than the health risks of mercury exposure in paragraph. Nah, ini tipe soal where in the passage ya, atau di teks bagian mana. Kalau di konteks soal ini berarti di paragraf berapa penulis itu reminds the readers to carefully control the amount of fish consumption to get more benefits than the health risk of mercury exposure. Apakah di paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, paragraf 5 ya, yang dimana penulis itu mengingatkan membaca untuk mengontrol jumlah konsumsi ikan agar lebih banyak mendapatkan manfaatnya daripada resiko terpapar merkuri. Maka untuk mencari jawaban dari soal seperti ini, kamu bisa menggunakan keywords ya, atau kata kunci. Misalnya di sini kan yang ditanyakan adalah control the amount ya, amount ya, jumlah konsumsi fish agar dapat benefitsnya, atau benefitsnya lebih besar daripada risknya. Jadi kamu bisa menggunakan kata amount ya, fish consumption, benefits, dan juga risk ya. Kamu bisa cari di teks di bagian mana saja, di bagian mana yang mengandung keyword tersebut. Artinya disitulah yang dibahas mengenai topik ini ya. Kalau kita lihat di teks itu, nah di sini ada ya, ada bagian teks yang berbunyi, yet defining the amount of fish we should eat to avoid harm is complex. Jadi ada kata the amount of fish we should eat di sini, kurang lebih ini ya, control the amount of fish consumption ya. Kemudian ada juga the benefits of eating fish generally outweigh the risk. Ada benefit, risk ya. Dan ini terdapat di paragraf yang kelima. Tentu saja berarti ini jelas-jelas ya. Jawaban untuk soal nomor 57 di paragraf berapa yang penulis memperingatkan mengenai jumlah konsumsi ikan dan untuk mendapatkan manfaatnya lebih besar daripada risikonya, jelas ada di paragraf yang kelima ya. Oke, berikutnya kita menuju ke soal berikutnya, nomor 58. Soalnya berbunyi, how does the idea in sentence 4 relate to the other ideas in paragraph 1 ya. Jadi bagaimana gagasan yang ada di kalimat keempat paragraf 1 itu hubungannya dengan kalimat lain di paragraf 1. Maka dari sini hal yang pertama harus kita lakukan adalah kita cek dulu paragraf 1 itu yang mana atau isinya apa. Nah, di sini kakak sudah masukkan ya kalimat-kalimat yang ada di paragraf 1 dari awal paragraf 1 sampai ini kalimat yang berwarna merah ini adalah kalimat keempat ya, yaitu kalimat yang ditanyakan. Kita cek di sini. Paragraf 1 berbunyi, seafood is a good source of protein ya. Kalimat pertama, seafood merupakan sumber protein yang bagus. Kemudian kalimat kedua berbunyi, unlike many meats, it is typically low in saturated fat ya. Jadi nggak seperti daging-dagingan yang lain, si seafood ini dia low in saturated fat, rendah kandungan lemak jenuhnya. Itu kalimat kedua. Kalimat ketiga, it is also a great source of vitamin D and omega 3, a type of fatty acid we can't live without. Di kalimat ketiga mengatakan si seafood ini juga merupakan sumber vitamin D ya, dan juga omega 3, yaitu apa tuh omega 3? Fatty acid we can't live without ya. Asam lemak yang kita tidak bisa hidup tanpanya ya. Tiga kalimat awal atau kalimat-kalimat lain di sini mengatakan mengenai apa? The good sides of seafood ya, sisi baik atau sisi positif dari seafood. Kemudian di kalimat keempat berbunyi, however, some fish contain more mercury than others. Bagaimanapun, namun beberapa ikan itu mengandung merkuri lebih banyak daripada ikan-ikan lain. Nah, ini justru berkebalikan dengan isi dari tiga kalimat awal yang membahas sisi positif dari seafood. Kalimat keempat ini justru meng-highlight atau menyebutkan sisi negatif dari seafood atau ikan-ikan, di mana ada ikan-ikan yang kandungan merkurinya itu lebih tinggi daripada ikan-ikan yang lain. Maka hubungan kalimat keempat dengan kalimat-kalimat lain dia adalah apa nih? Kontras ya, atau berkebalikan. Ketika kalimat yang lain itu membahas mengenai sisi positif dari seafood, kalimat keempat justru dia membahas sisi negatif dari seafood. Maka
Jawaban yang paling tepat dari soal nomor 58 adalah yang C. Itu sentence 4 contrast the other ideas in paragraph 1. Dia kontras ya, berlawanan dengan gagasan-gagasan yang ada di kalimat-kalimat lain di paragraf yang pertama ya. Jadi jawabannya yang C ya untuk soal nomor 58. Kemudian soal berikutnya adalah soal nomor 59 ya, yang berbunyi the author would apparently agree that. Jadi hal yang pertama kita harus tahu adalah tipe soalnya tipe soal apa. Maksudnya ini soal maunya apa. Nah, soal yang berbunyi the author would apparently agree that ini termasuk tipe soal stated detail questions atau soal yang menanyakan mana di antara opsi jawaban A, B, C, D, dan E ini yang benar menurut teks atau ada di teks ya. Maka kita langsung aja cek mana jawaban yang benar menurut teks. Kita mulai dari opsi yang A ya. Opsi yang A berbunyi pregnant and breastfeeding women and babies stop eating fish completely ya. Wanita hamil dan menyusui dan juga bayi itu stop eating fish completely. Berhenti makan ikan completely ya, secara keseluruhan atau sama sekali tidak makan ikan. Kita cek di teks yang membahas mengenai pregnant women and breastfeeding women itu ada di paragraf keempat ya. Di sini mengatakan the NHS advises pregnant and breastfeeding women to continue eating fish. Justru disarankan wanita hamil dan menyusui itu terus melanjutkan mengkonsumsi ikan. Cuman ada catatan di sini yaitu but to limit the amount and type they consume. Jadi harus membatasi jumlah dan juga jenis ikan yang dikonsumsi. Maka itu membantah apa yang disebutkan di opsi A ya. Kemudian kita lanjut ke opsi B. Women who plan to have babies should restrict the amount and type of fish they consume. Wanita yang berencana memiliki bayi juga harus restrict the amount ya, membatasi jumlah dan tipe ikan yang mereka konsumsi. Ya, ini sesuai dengan apa yang ada di paragraf 4 tadi yang mengatakan continue eating fish but to limit the amount and type they consume. Jadi tetap mengkonsumsi ikan tapi harus dibatasi jumlah dan jenis ikan yang dikonsumsi ya. Maka jawaban yang tepat yang B. Kita cek aja coba. C, D, E apakah memang salah? Kita cek yang C ya. The effect of regular consumption of low dosage diet of fish is well known ya. Jadi efek dari konsumsi ikan dalam jumlah kecil itu well known, sudah diketahui ya. Apakah tepat? Nah, menurut teks di paragraf keempat disebutkan low dosage in a typical diet containing fish is less well understood ya. Belum dipahami atau belum diketahui. Maka itu juga mengcounter atau membantah isi dari opsi C ya. Kemudian kita lanjut lagi ke opsi D. The risk of mercury exposure are usually greater than the benefits of eating fish. Ya. Resiko paparan merkuri itu lebih besar daripada manfaat makan ikan. Sementara di teks, khususnya di paragraf kelima disebutkan benefits of eating fish generally outweigh the risk. Ya. Manfaat mengonsumsi ikan itu secara umum itu melampaui resikonya atau lebih besar daripada resikonya. Jadi masih besaran manfaatnya daripada resikonya. Itu juga tidak sesuai berarti ya. Yang D. Kemudian opsi yang terakhir yang E berbunyi consuming fish that are high in omega 3s will eliminate the harmful effect of mercury exposure ya. Mengkonsumsi ikan yang high in omega 3 ya, tinggi kandungan omega 3 itu akan mengeliminasi bahaya dari paparan merkuri. Kalau di teksnya berbunyi seperti ini. Beneficial substances such as omega-3 fatty acids, which are good for the nervous system and may help counteract the adverse effect of methylmercury. Ya. Di teksnya menggunakan kata counteract, ya. Sementara di opsi E menggunakan kata eliminate. Ada perbedaan antara penggunaan kata eliminate ataupun counteract. Ya. Eliminate itu mengeliminasi atau menyingkirkan, ya. Sementara kalau counteract itu lebih ke neutralize atau menetralisir. Ada bedanya di situ. Bedanya apa? Nah, mungkin kamu pernah melihat tayangan pencarian bakat, ya. Akan ada yang dieliminasi. Apa maksudnya itu? Dia dikeluarkan. Yang ada di panggung, kemudian besoknya lagi dia tidak di panggung. Artinya itu dikeluarkan. Dia tidak di situ. Sedangkan kalau counteract atau neutralize menetralisir, itu berarti dia membuatnya tidak lagi beracun. Jadi tetap di situ, cuman dia sudah tidak lagi berbahaya. Maka ada perbedaan di sini dari penggunaan kata eliminate dan juga penggunaan kata counteract, ya. Ini untuk tipe soal nomor 59, ya, jawabannya yang B. Kemudian kita masuk ke soal terakhir, ya, soal nomor 60 di bagian bahasa Inggris ini. Soalnya berbunyi
Regarding the most appropriate amount of fish consumption, the author assumes that, ini terkait dengan the most appropriate amount of fish consumption ya, jumlah yang paling appropriate dalam konsumsi ikan, itu penulis berasumsi bahwa, jadi ini menanyakan terkait dengan jumlah konsumsi ikan yang appropriate, yang sesuai ya. Kalau di teks, kita cek aja di bagian teks mana yang membahas mengenai the amount of fish consumption, itu ada di paragraf kelima ya. Jadi kalimat yang berbunyi ini, yet defining the amount of fish we should eat to avoid harm is complex because methylmercury affects everyone differently depending on their weight, age, and genetics. Jadi disebutkan di sini menentukan jumlah ikan ya, menentukan jumlah konsumsi ikan untuk menghindari bahayanya itu kompleks atau rumit ya. Kenapa bisa rumit? Ya karena si methylmercury ini memberikan dampak yang berbeda-beda pada setiap orang. Di sini disebutkan depending on their weight, age, and genetics. Jadi tergantung dari berat badannya ya, umur dan juga faktor genetisnya. Maka tidak bisa satu ukuran itu berlaku untuk semua orang. Jadi kompleks karena memang efeknya itu berbeda bagi setiap orang tergantung dari berat badan, umur, dan juga faktor genetis. Maka opsi jawaban yang paling sesuai dengan apa yang disebutkan di sini adalah yang B, yaitu it is complicated to define the exact amount of safe consumption. Jadi rumit ya, lebih agak complicated untuk menentukan exact amount ya, jumlah yang tepat, yang aman dalam mengkonsumsi ikan. Nah, sahabat Jora, tadi semua adalah, kita udah bahas ya, soal-soal di TO 19, dari nomor 53 sampai nomor 60 ya. Semoga bisa membantu dan menjelaskan apa yang belum bisa dipahami sebelumnya. Terima kasih telah menyaksikan dan tetap semangat dalam mempersiapkan atau menghadapi UTBK SBMPTN tahun 2020 ya. Semangat belajar. Sampai jumpa lagi lain waktu. Wassalamualaikum